sore dan salam jumpa sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya dapat kembali lagi menjumpai sahabat Cakrawala dalam program Talk Show kerjasama Rumah Sakit Woodward Balak Keselamatan Palu dengan Radio Cakrawala 89,2 FM. Baik sahabat Cakrawala, sesaat lagi saya akan berbincang mengenai pelayanan Rumah Sakit Woodward di era New Normal. Kita ketahui bersama sahabat Cakrawala bahwa saat ini kita semua dalam mempersiapkan untuk menuju era new normal ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap 89,2 FM bersama dengan Lisa dalam Talk Show Rumah Sakit Woodward Balak Keselamatan Palu. Rumah Sakit Woodward yang terletak di Jalan Woodward Nomor 1 Palu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Anda dan keluarga dengan fasilitas pelayanan 24 jam setiap hari dan saat ini telah melayani BPJS per 1 Maret 2016, perusahaan, asuransi, pribadi, dan lain-lain. Rumah Sakit Woodward menyediakan layanan kesehatan seperti pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan unit gawat darurat, pelayanan penunjang seperti instalasi bedah, laboratorium, radiologi, USG 2 dimensi dan 4 dimensi, CT scan, EKG, treadmill test, fisioterapi, konsultasi gizi, dan ambulans 24 jam, serta pelayanan informasi dan penanggulangan HIV/AIDS. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi di nomor telepon 0451 421 769, 426 361, 456 099 atau fax di 08451 423 744. Rumah Sakit Woodward Palu melayani dengan hati nurani tanpa diskriminasi. Balik lagi bersama dengan Lisa dalam program Talk Show Radio Cakrawala bekerjasama bersama dengan Rumah Sakit Woodward Balak Keselamatan Palu. Seperti pada awal acara saya sampaikan kepada sahabat Cakrawala bahwa saat ini kita akan berbincang mengenai pelayanan Rumah Sakit Woodward di era New Normal. Ya sahabat Cakrawala, kalau kita berbicara mengenai New Normal tentu ada banyak hal yang menjadi pertanyaan dalam benak, dalam pikiran kita mengenai bagaimana sih nantinya dengan tatanan kebiasaan-kebiasaan yang akan berlaku di era new normal ini. Baik, saya langsung saja berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Selamat sore Ibu Amelia Luntungan. Selamat sore. Luntungan ya, Ibu Amelia Luntungan. Ya, Luntungan SSI, benar Bu ya? Oke, baik. Jadi sahabat Cakrawala, kita bersama dengan Ibu Amelia. Ya, Bu, ini kan kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini dalam menuju era new normal, apalagi di pelayanan rumah sakit tentu ada banyak hal yang ingin diketahui oleh sahabat-sahabat Cakrawala. Nah, Ibu bisa nggak jelaskan sedikit mengenai kehidupan new normal nantinya ini dalam pelayanan rumah sakit Balak Keselamatan? Terima kasih Mbak Lisa. Jadi kita ketahui bersama bahwa pada saat-saat ini kita sudah mulai mendengar bahasa yang mungkin baru ya, Betul. Mungkin baru new normal. Apa sih sebenarnya new normal itu? Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang new normal itu berarti sesuatu yang baru tetapi diberlakukan seperti normal gitu ya. Iya. Nah, itu merupakan apalagi di masa pandemik ini itu merupakan satu tatanan atau kebiasaan atau perilaku yang baru ya, dengan tujuan untuk agar kehidupan atau tatanan yang baru itu boleh jadi budaya Begitu. atau jadi perilaku masyarakat secara umum. Ya, jadi berarti ada beberapa hal perilaku-perilaku yang harus
kita terapkan ya di era new normal ini. benar. Mengingat kondisi saat ini pandemi COVID-19 yang belum berakhir Ibu ya. Iya. Oke, nah bagaimana dengan persiapan-persiapan yang akan dilakukan di Rumah Sakit Woodward? Baik. Sebelum saya masuk di dalam Iya. persiapan-persiapan Rumah Sakit Woodward menjelang new normal, perlu kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi COVID ini, apabila ini kita berlakukan terus menerus, seolah-olah ada sesuatu pertentangan antara pandemi itu dengan kehidupan kita. Iya. Nah, ini akan membuat pada satu titik nanti kehidupan kita akhirnya sudah tidak bisa buat apa-apa gitu ya. Jadi di new normal itu kita disarankan untuk bisa hidup berdampingan Oke. dengan masa pandemi ini. Oke. Nah, seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, Iya. kita hidup ya pasti Mbak Lisa ada teman, ada musuh, Iya. tapi kita nggak bisa dong, maksudnya sudah musuh saya nggak mau sama dia, nggak bisa. Oh gitu. Ya, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nah, untuk masa normal Iya. atau new normal di pelayanan Rumah Sakit Woodward, nah kami pada prinsipnya menerapkan protokol kesehatan seperti pada waktu masa sebelum new normal, gitu ya. Begitu. Oke. Ya, misalnya ya memakai masker, Hmm. memakai masker. Nah, memakai masker ini diharapkan ini nanti akan menjadi satu kebutuhan, gitu ya. Oke. Orang berpikir bahwa ini bukan dipaksakan, keharusan seperti apa, tapi lebih pada membentuk karakter kita bahwa memakai masker itu di era new normal ini itu kebutuhan saya. Itu gitu sudah ya. wajib ya, Ya. dikatakan sebagai wajib untuk Iya. di era new normal nanti gitu ya. Ya. Oke, lanjut Benar. bagaimana lagi Bu? Untuk pelayanan di rumah sakit, ya, saya melihat ada perkembangan yang baik tentang pemakaian masker. Iya. Di awal pandemi, kami menyediakan banyak masker di Iya. pintu masuk Oke. karena setiap orang yang datang ke rumah sakit itu kebanyakan tidak pakai masker. Oh gitu. Betul, Itu di awal-awal. sebelum pandemi atau pada saat pandemi sudah seperti sekarang ini? Di awal-awal pandemi itu. Awal pandemi. Iya. Jadi Rumah Sakit Woodward itu menyediakan masker di Iya. pintu masuk. Ya, di pintu masuk Oke. sampai saat ini. Iya. Ya, maksud saya pada masa di awal pandemi itu orang belum terbiasa untuk memakai masker. Ya, oke. Gitu, belum terbiasa untuk memakai masker, dan kami tetap menyediakan sampai sekarang juga kami menyediakan, dan dengan harga yang terjangkau. Biasa berapa sih Mbak Oh, gitu. Lisa kalau biasa pengalaman Kalau Mbak saya, Lisa kalau beli masker beli masker itu 10.000. 10.000 ya? Iya. Kami menyediakan masker 7.000, Oke. 8.000, Oke. dan kami jamin bahan Iya. itu bahannya kan juga tidak boleh sembarangan ya. Oh gitu. Kami jamin bahannya itu standar WHO, bahan katun. Itu terbuat dari katun. Itu Katun. dibuat dari Rumah Sakit Woodward sendiri? Iya, ada Oke. rekanan juga Iya. yang tapi kami menyampaikan bahannya harus seperti ini. Oh begitu. Jadi kalau kita datang ke Rumah Sakit Woodward, kalau kita tidak memakai masker, kita langsung bisa beli ya, mendapatkan di rumah Iya, sakit dengan harga yang sangat terjangkau tadi. Iya. Tentunya lebih murah dari di luar sana ya. Benar. Gitu. Berarti kita pun bisa langsung mendapatkan pelayanan juga tentunya. Iya. Oke. Nah, dengan pandemi saat ini dan menuju era new normal, bagaimana dengan pelayanan yang ada sekarang di rumah sakit? Pelayanan-pelayanan bagaimana? Iya. Saya berceritakan dari depan dulu ya. Oh iya, Ya, oke, dari depan silakan. dulu ya. Dari depan Ketika kita ketika sampai masuk, iya. di rumah sakit, Ya. ada 2 pintu oke. yang terbuka. Iya. Pintu utama dan juga pintu di instalasi gawat darurat. Oke, jadi ada Iya. 2 pintu. Ada 2 Kalau pintu. kalau kita mau masuk dari arah mana sebagai pasien misalnya? Sebagai pasien, kami sudah ada rambu-rambu Oke. dengan rekanan O-Parking. Oke. Nanti akan sangat jelas masuknya di mana. Oh, begitu. Iya. Jadi mulai dari depan parkir langsung diarahkan. Iya. Itu ada petunjuk atau memakai orang, Bu? Ada petunjuk, Oke. dan pada saat ada petugas O-Parking yang mereka itu standby, Oke. ya mereka akan standby di situ juga. Tetapi tidak setiap waktu, sehingga petunjuk yang ada itu bisa membantu.
Oke. Jadi kemudian setelah masuk lewat Ya. pintu dua pintu Setelah- tadi. Iya. Tentunya untuk yang di area IGD berarti untuk pasien-pasien ya di area IGD. Untuk kita bicara pintu utama dulu. Oke. Ya. Pintu utama rumah sakit. Ya, di pintu utama di depan kami juga menyediakan area screening. Oke. Ya. Oke. Area screening untuk memastikan bahwa pengunjung atau keluarga pasien ataupun rekanan Ya. seperti misalnya rekanan dari instalasi farmasi Betul. atau dari bagian logistik, Ya. gizi itu aman untuk masuk ke rumah sakit. Oke. Ya. Jadi harus pakai masker. Oke. Terus mereka melakukan cuci tangan dulu. Cuci Kami tangan. menyediakan area untuk cuci tangan. Mhm. Namun ada yang menarik juga ini Mbak Oke. Lisa Iya. tentang cuci tangan ini. Jadi kebiasaannya mungkin ya Mhm. masyarakat yang saya perhatikan ketika orang cuci tangan, saya berdiri di situ dan melihat itu tempat sampahnya sudah ada loh di situ dekat Oh, gitu. wastafel cuci tangan, Iya. tapi mereka buang aja Oh gitu. Itu yang dibuang apa Bu? Tisu. tisunya. Oh gitu. Jadi rumah sakit itu menyediakan tempat cuci tangan langsung dengan tisu. Iya, Iya. dengan sampah. Iya, Dengan karena tisu dan tempat sampah. tempat Gitu. sampah. Jadi pada saat pengunjung datang, Mm-mm. mereka cuci tangan, lalu tisunya dibuang sembarang gitu. Iya. Mungkin. tempat sampahnya udah Oh, di gitu. samping situ loh, enggak bawa-bawa kemana-mana. Oh gitu. Nah. Mungkin ada solusi mungkin yang harus ditemukan di situ ya supaya kita buang tisu tuh langsung pada tempatnya gitu. Atau Iya. Bagaimana itu Bu? Jadi ini memang ya itu tadi new normal itu kita harapkan Iya. kebiasaan-kebiasaan ini nanti akan membudaya menjadi kebiasaan perilaku hidup sehat itu Betul. seperti itu. Nah jadi mencuci tangan pun Iya. kami menyediakan di situ semacam petunjuk Oke. bagaimana mencuci tangan Betul. karena mencuci tangan juga ini enggak sembarangan gitu. Ada caranya ya. Ada caranya. Caranya ya enggak Iya, sembarangan nggak sembarang. gitu. Ya terus kenapa pakai tisu? Iya. Setelah kita mencuci tangan Betul. sudah bersih dengan 6 langkah standar Iya. WHO, Standar WHO. kita ambil tisu. Tisu. Ya, Hmm. tisu ini jangan langsung dibuang, dipakai untuk menutup keran. Oh. Nah, Kebiasaan baiklah. seperti ini yang harus juga kita edukasi ke masyarakat, betul, ya bahwa memang harus seperti itu, betul. ya untuk menjaga keamanan juga. Kalau kita Betul, udah bersih betul, ya cuci betul. tangan, terus kita putar lagi gitu untuk nutup kerannya. Oke. Jadi Seperti itu. setelah selesai menutupkan baru kita buang tisunya di tempat sampah gitu ya. Iya, benar. Oke, baik. Sahabat Cakrawala, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Amelia bahwa menuju era new normal ini kita harus mulai dari sekarang, Bu ya. Kita Benar. mulai dari sekarang, mulai dari kehidupan sehari-hari. Seperti tadi salah satunya adalah hal simpel sebenarnya Bu ya, hal Iya, kecil ya. benar-benar. Mencuci tangan gitu ya. Iya. Saya juga jadi harus belajar nih, harus terus menerapkan dalam kehidupan saya Iya, gitu ya. benar. Jadi kalau kita cuci tangan dengan standar WHO, Iya. 6 langkah cuci tangan, lalu kita pakai tisu, tisunya itu harus dipakai untuk menutup keran. Betul. Jangan kita sentuh lagi gitu ya. Iya, Nah setelah itu benar. tisunya baru dibuang ke tempat sampah. Luar biasa dan ini harus kita terapkan Bu ya. Iya, Nah setelah dari situ bagaimana? iya. Saya tambahkan sedikit Iya. ya. Di beberapa tempat kita lihat ada penggunaan hand dryer ya untuk mengeringkan Oh tangan iya, tuh loh, Mbak Lisa. betul. Ya. Hedra- Iya, hand dryer. Nah, kenapa di rumah sakit kita tidak menganjurkan seperti Oke. itu? Karena sesuai standar PPI yang beberapa waktu lalu Iya. ada perbincangan Iya. dengan Dr. Melisa, Iya. dengan APCN kami, Suster Vindi ya, tentang PPI. Itu tidak dianjurkan sebenarnya. Karena Mbak Lisa kita kebayang ya, pada saat kita udah cuci tangan nih, Iya. udah bersih. Terus kita mengeringkan di situ. Nah, bakteri-bakteri yang ada Iya. tuh ya dari dalam itu kan dihembus lagi keluar Oh iya, tuh. betul. Jadi putar betul. lagi dong, Iya. cuci tangan lagi, Oh, ngeringkan lagi. baik. begitu. Oh begitu. Jadi sebenarnya yang paling aman itu adalah mengeringkan dengan memakai tisu. Iya, seperti itu. Oke. Walaupun kalau dari segi biaya, Iya. ya pasti kalau kita hitung-hitung akan lebih Lebih besar besar kosnya biaya di yang tisu ya. kami keluarkan. Di tisu Iya, daripada daripada pengering menggunakan tangan itu ya. hand penggunaan dryer. Iya. Oke, jadi mungkin pelajaran juga buat sahabat Cakrawala ya, Mbak Amelia. Kalau kita
pergi ke suatu tempat misalnya ke mall atau kemana gitu ya untuk saat-saat ini, kalau misalnya ada pengering tangan tuh seperti yang dikatakan tadi, alangkah baiknya kita memakai tisu aja ya, Iya, benar. karena itu memungkinkan lagi ada kuman lagi di tangan kita, benar. Iya, pada saat dikeringkan tuh. Betul. Iya, Padahal benar. menurut kita itu kita sudah merasa aman, sudah merasa nyaman. Ternyata sebenarnya tidak demikian. Karena kita enggak lihat. Kita nggak lihat ya. Oke, betul benar. sekali. Ha-ha. Terus selanjutnya itu gimana, Mbak? Setelah itu akan melewati screening dari tim security kami, Oke. akan dilakukan pengukuran suhu Suhu. badan seperti biasa, pakai termogan Iya. Ha-ha. infrared. Yang kayak Iya. ditembak-tembak tuh ya. Iya, tembak-tembak. Oke. Nah, ini juga ada pengalaman ya. Saya juga berbicara bukan hanya untuk di pelayanan di rumah sakit, Iya. tetapi di beberapa tempat ketika saya mengunjungi misalnya di bakery, terus di mall, Iya. di tempat-tempat perbelanjaan, itu kadang-kala hanya seperti Seperti apa ya? ini ya, hanya kayak sebentar aja gitu ya, langsung Iya. ditempel di kepala. Iya. Sebenarnya gimana teknisnya? Enggak gini Mbak Lisa, bahkan di satu tempat waktu itu saya dengan anak saya belanja, Iya. terus kami pengukuran suhu Ukuran tubuh, suhu. tahu enggak itu 28, udah masuk, kok bisa sampai 28? Oh gitu. Iya, maksudnya Iya. kadangkala itu seperti dianggap formalitas. Oh, begitu. Formalitas. Nah, kebiasaan seperti ini yang mungkin ya itu karyawan ya di toko atau di mall, dia takut nanti kelihatan sama manajernya atau sama pemilik toko, dia enggak mau lakukan itu, Iya. gitu. Jadi seperti formalitas gitu, sudah ini ya, sudah Oh, masuk. gitu. Ternyata mungkin alatnya nggak dihidupkan. Ya, Nggak atau dihidupkan, mungkin atau- ini enggak dikalibrasi atau Iya, enggak betul. di apa Dicek- dicek dicek dulu lagi gitu ya. bahwa memang benar-benar ini bisa digunakan Hanya gitu. 28 gitu. Ya. Nah, nah, ini kan sangat berbahaya. Betul, ya, betul, seperti betul itu, sekali, sangat betul, berbahaya. Hmm, Menjamin yang masuk walaupun Iya. memang betul. sekarang ada juga istilahnya orang tanpa gejala, ya, orang tanpa gejala. Jadi mungkin juga akan kelewat gitu Iya. ya, akan kelewat nggak punya gejala demam gitu. Tapi minimal dengan menggunakan termogan ini dengan baik, Iya. itu kita meminimalisir, ya gitu, meminimalisir orang-orang yang masuk, kita jamin aman gitu ya mereka masuk. Betul sekali. Iya. Apalagi tadi seperti yang disampaikan banyak orang yang tanpa gejala ya Bu ya. Iya, Kalau kita benar. juga memang hanya seperti asal-asalan seperti yang disampaikan Mbak Amelia tadi, takutnya ternyata kita menjadi salah satu penyebar virus begitu. Iya, benar. Karena kita hanya sekedar saja di cek suhu tubuh kita gitu ya. Iya. Kita nggak tahu semuanya seperti apa. Oke, baik sahabat Cakrawala, jangan kemana-mana. Perbincangan kita begitu menarik sekali mengenai persiapan-persiapan di Rumah Sakit Woodward Balak Kecamatan Palu menuju era new normal. Sesaat lagi saya masih akan berbincang bersama dengan Mbak Amelia, 89,2 FM bersama dengan Lisa di Talk Show Radio Cakrawala bersama dengan Rumah Sakit Woodward Balak Kecamatan Palu. Informasi dan edukasi mengenai COVID-19 dari Rumah Sakit Bala Keselamatan Woodward Palu. Mohon perhatian. Berikut akan kami sampaikan informasi dan edukasi mengenai COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 adalah penyakit virus yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global yang melanda lebih dari 200 negara di dunia. Gejala penyakit COVID-19 secara umum dapat berupa demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, pilek, sesak napas, dan nyeri tenggorokan. Bahkan dalam perkembangannya, ditemukan juga orang yang tidak memperlihatkan gejala atau disebut orang tanpa gejala atau OTG. Walaupun tanpa gejala, OTG sudah dapat menularkan virus kepada orang lain. Cara penularan COVID-19 adalah 1. Melalui droplet atau cairan ludah dan lendir dari orang yang telah terinfeksi COVID-19, baik yang menunjukkan gejala
maupun yang tidak menunjukkan gejala. Menular pada saat bersin, batuk, tertawa, dan berbicara keras. 2. Melalui kontak atau transmisi dari tangan ke tangan atau dari benda ke benda, lalu dari tangan masuk ke mata, hidung, atau mulut. Sejak tanggal 28 April tahun 2020, lewat informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu telah ditetapkan sebagai daerah zona merah atau telah terjadi transmisi lokal penyebaran virus. Ini artinya virus corona yang awalnya hanya ada di negara atau di kota tertentu di luar Kota Palu sudah masuk ke Kota Palu dan menular ke sesama penduduk di Kota Palu. Untuk itu perlu dilakukan usaha lebih keras lagi dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dengan beberapa cara, yaitu 1. Tetap tinggal di rumah, tidak keluar rumah kecuali sangat perlu untuk membeli kebutuhan pokok atau berobat ke fasilitas kesehatan. Saat di luar rumah, harus menghindari keramaian atau kumpulan orang banyak. Wajib menerapkan physical distancing atau menjaga jarak 1-2 meter dari orang lain. 2. Semua orang wajib menggunakan masker medis dan masker N95 untuk petugas kesehatan dan atau orang sakit, sedangkan masker kain untuk orang sehat atau masyarakat umum. 3. Sering mencuci tangan menggunakan sabun di air bersih yang mengalir selama 40-60 detik setiap kali selesai memegang benda-benda sebelum makan atau sebelum menyentuh bagian wajah. 4. Lakukan etika batuk atau etika bersin dengan benar sekalipun Anda berada di dalam rumah, yaitu dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan tisu, membuang tisu di tempat sampah, lalu segera melakukan cuci tangan, atau menutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan atas bagian dalam atau lipatan siku bagian dalam. 5. Tetap menjaga kesehatan tubuh dengan cara makan makanan bergizi seimbang, minum air putih minimal 2 liter sehari, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, berjemur di bawah sinar matahari pagi, dan hindari stres dengan cara tetap berpikir positif, tetap bergembira, dan tetap bersemangat. 6. Bila merasa memiliki gejala atau pernah kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 atau terduga COVID-19, harap segera menghubungi call center COVID-19 Kota Palu di 0811 404 119. 7. Marilah kita terus berdoa untuk para pasien yang telah terkontaminasi COVID-19 ataupun untuk pasien dalam pengawasan, kiranya diberikan kesembuhan dan pemulihan untuk para pemimpin, para tenaga kesehatan, dan kita semua sebagai masyarakat di Kota Palu tercinta. Selanjutnya, kami sampaikan protokol keluar rumah. 1. Pakai jaket atau baju lengan panjang, topi dan kacamata. 2. Tidak menggunakan aksesoris seperti kalung, anting, cincin, gelang, atau jam tangan. 3. Gunakan masker saat terakhir sebelum keluar rumah. 4. Usahakan tidak menggunakan transportasi umum. 5. Gunakan tisu di jari saat akan menyentuh benda apapun. 6. Lakukan etika batuk dan etika bersin yang benar. 7. Usahakan menggunakan transaksi non-tunai atau menggunakan kantong plastik untuk menyimpan uang kembalian. 8. Lakukan cuci tangan dengan sabun dan air bila tersedia atau dengan hand sanitizer setiap kali menyentuh benda atau permukaan benda apapun. 9. Jangan menyentuh daerah wajah sampai tangan dipastikan benar-benar bersih. Dan 10. Jaga jarak dengan orang lain sejauh 1-2 meter. Selanjutnya, protokol masuk rumah. 1. Saat sampai di rumah, jangan menyentuh benda apapun. 2. Buka sepatu dan letakkan di luar rumah. 3.
Letakkan tas, dompet, dan kunci di dalam kotak di dekat pintu masuk rumah. 4. Buka pakaian, topi, dan masker kain yang telah digunakan dan segera masukkan ke dalam keranjang cucian. 5. Segera mandi dan keramas, atau bila tidak bisa segera mandi, pastikan semua area kulit yang terbuka dicuci dengan sabun dan air. 6. Bersihkan kacamata atau handphone dengan cairan desinfektan atau alkohol. 7. Segera cuci masker kain yang telah digunakan, dijemur di bawah sinar matahari, lalu disetrika sebelum digunakan kembali. Dan 8. Bersihkan permukaan benda yang dibawa dari luar dengan cairan desinfektan sampai bersih. Bila Anda membawa sayur atau buah, segera dicuci di air mengalir sampai bersih. Terima kasih Anda telah mendengarkan informasi dan edukasi dari Rumah Sakit Woodward Palu. Kiranya Tuhan selalu menolong dan melindungi kita semua. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami di 0821 8979 9500 setiap hari pada pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Ayo, waspada dan lawan COVID-19. Rumah Sakit Woodward Palu melayani dengan hati nurani tanpa diskriminasi. Sahabat Cakrawala, kembali lagi masih bersama dengan Lisa dan juga Mbak Amelia. Oke, Mbak, kita lanjut lagi dengan perbincangan kita pada sore hari ini. Tadi kan kita sudah berbincang mengenai dari bagaimana kalau pasien masuk di rumah sakit Woodward gitu ya. Nah, tadi kita sudah sampai di pengukur suhu gitu ya. Nah, setelah itu apa yang akan dilakukan selanjutnya? Oke, Mbak Lisa, setelah itu kita sudah menyediakan area untuk screening. Untuk screening. Iya, screening untuk gunanya untuk meng-screening ya, memfilter lah gitu ya, seperti begitu. Itu ruangan tersendiri ya? Ada di area depan, itu di pintu depan, utama, pintu dan kami utama. juga menyediakan di pintu masuk IGD. Oke. Gitu. Dan di situ ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan masyarakat yang sudah terjadwal untuk pagi dan sore untuk melakukan hal tersebut. Nah, pada malam hari itu dilakukan oleh perawat yang ada di IGD. Gitu. Kalau screening itu apa yang dilakukan? Screening ditanya-tanya ya. Gitu. Oh, begitu. Pak, apakah ada misalnya batuk, demam, flu, seperti itu. Nah, di sini yang paling penting Mbak Lisa adalah satu aja sebenarnya, kejujuran dari masyarakat. Kejujuran dari Iya, masyarakat. benar. Betul. Padahal kami udah pasang di situ ya pemberitahuan apabila Anda tidak jujur nanti begini kena. Iya. Tetapi ya masyarakat begitu. Mereka menganggap ini kok aneh-aneh ditanya. Biasanya kenapa ini semua kok ditanya ini? Saya enggak pergi-pergi dari mana, saya enggak kemana-mana gitu ya. Ini saya cuma flu, paling alergi, tidak seperti itu. Nah, kondisi seperti ini kita juga harus menyampaikan kepada semua masyarakat bahwa kami enggak macam-macam loh. Maksudnya menanyakan ini itu untuk keamanan Bapak Ibu yang datang, juga keamanan petugas yang ada di rumah sakit, dan keamanan semua pengunjung yang ada di rumah sakit juga gitu. Jadi ada pengalaman ya, pasien itu ya berbohong lah gitu ya, itu menjawab tidak jujur, dan ketika sudah akan dilakukan pemeriksaan dan harus dipersyaratkan untuk melakukan pemeriksaan darah, kita dapatkan positif. Gitu ya. Tapi kalau sejauh ini di rumah sakit Woodward sendiri pasien yang positif itu ada berapa banyak? Kalau kita berbicara pasien yang positif, ya positif untuk rapid test, ya untuk rapid test itu harus juga dilakukan pemeriksaan lain, penunjang. Iya, maksudnya pemeriksaan yang untuk memastikan, gitu ya. Memastikan itu berarti harus dilakukan rujukan. Oke. Namun apabila ada pasien yang
terindikasi tadi ya dengan hasil yang positif, kami juga sudah menyediakan ruangan khusus di Oke. area IGD, ada IGD. isolasi IGD. Oh, baiklah. Jadi Iya, langsung dilakukan seperti itu. isolasi gitu ya. Iya, di Oke. ruang isolasi dan akan dilakukan tindakan lebih lanjut Oke. gitu. Dan untuk menjaga itu juga kami menyediakan drive-thru untuk pemeriksaan. Jadi pengunjung, pasien atau siapa saja yang mau periksa tidak masuk ke area dalam rumah sakit. Gitu. Kami Oke. menyiapkan satu space di area parking rumah Iya. sakit untuk melakukan drive-thru. Jadi Kalau- ngambil darahnya di situ, Oh, gitu. jadi tidak masuk ke dalam Itu rumah. pelayanan drive thru Drive-thru, ya. itu pelayanan apa saja yang dilakukan selain ambil darah tadi? Terus dengan screening juga sekaligus di situ ya? Iya, dengan screening di situ. Iya. Tetapi ada juga yang tidak masuk ke dalam ya, Mbak Lisa, hanya mau rapid test Oh gitu. Jadi Iya. dilakukan di ruangan itu? di luar, Oh di luar area dari parking. area parkir. Iya. Itu tidak menambah kuman lagi, Mbak? Eh, Atau bagaimana? Itu Ya. tapi itu sudah steril ya? enggak. Jadi pasien Iya. yang mau periksa itu kan masuk Iya. dari pintu masuk, Mhm. pintu gerbang ya, Iya. gerbang ke Itu area kan parkir Iya. yang sudah kami sediakan memang satu space untuk drive-thru. Gitu. Jadi ngambil darahnya di situ. Kalau misalnya gitu. dia di mobil, ya sudah ngambil darahnya di mobil. Oh begitu. Tapi petugas kami dengan memakai alat pakai- APD yang lengkap. iya begitu. alat pelindung diri Walaupun kita nggak turun bisa dilakukan. Nggak bisa apa-apa. dilakukan. Oh Iya. gitu. Apabila misalnya naik motor, berarti harus parkir dulu. Iya. Dan Terus? kita menyediakan meja untuk Oh baik. ngambil gitu. Tapi Itu- kalau di mobil biasanya nggak mau Drive-thru turun, ya? ya sudah kita ngambil Ada darah. mobil. Itu kalau kita mau ingin melakukan rapid test. Iya. Oke, baik. Terus selanjutnya itu bagaimana? Setelah itu tadi ya screening ya, kita Iya, udah bicara tentang screening. screening ya, kita mulai masuk ke dalam rumah sakit. Nah, ada lagi yang kami terapkan yaitu physical distancing. Oke. Gitu, physical distancing yang lebih dipahami oleh masyarakat tuh menjaga jarak Iya. ya, menjaga jarak gitu 1 sampai 2 meter gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Lisa masuk ke rumah sakit kami terus lihat tempat duduk yang kami sediakan itu Ya. sudah sangat sesuai dengan hal yang satu ini, physical distancing. Ya, jadi misalnya di ruang tunggu ada 4 tempat Kursi, duduk. ya. Ya. Kami udah kasih tanda itu yang tidak boleh diduduki, dikasih Oh, merah oke, gitu, dikasih silang. merah. Jadi itu nggak silang bisa merah. diduduki ya. Itu Iya. kalau 4 kursi itu berarti yang ditandai merah 2 kursi atau Iya, 1 kursi? 2 kursi di tengah. 2 kursi di tengah. Iya. Itu nggak bisa diduduki ya. Iya. Kita- Namun ya seperti itu. Iya, masih ada juga yang melanggar. Oh, Saya sampaikan tadi, memang hal-hal yang baik ini harus terus Iya. kita betul. lakukan Iya. supaya menjadi kebiasaan di era new normal. Betul Jadi sekali. kadangkala security kami juga sudah kami sampaikan untuk melihat situasi atau kondisi ini. Jadi ada yang masih dempet-dempet gitu ya sudah Ya. dipersilakan untuk sesuai dengan aturan Sesuai dengan kursi aturan. itu. Iya. Oke. Dan Mbak Lisa, kalau misalnya ya itu tadi kursi untuk menunggu Iya, pelayanan. menunggu pelayanan. Ya, pada saat Mbak Lisa ada di TPP atau tempat pendaftaran pasien, itu juga kami sudah kasih jarak. Jadi ada garis merah di lantai, Oh, baik. ada garis merah di lantai sehingga jangan lewat dari situ kursinya, gitu. Ya, Jadi tapi masih dengan bisa petugas pendaftaran pun sudah aman ya. Iya, benar Mbak Lisa. Iya. Dan itu untuk di area rawat jalan ya, Iya. rawat jalan sampai di IGD. Nah, kalau kita masuk lagi lebih dalam, lebih ke dalam rumah sakit di ruang-ruang perawatan, itu kami tuh sudah mengatur jarak tempat tidur pasien. Oke, Gitu. tempat tidur pasien pun juga diatur sesuai dengan Benar. jaraknya. Iya, iya. Oke. Jadi pada awal di mana misalnya nih kelas 1 ada 2 tempat tidur Iya. yang misalnya jaraknya ini tidak standar lagi. Oke. Nah, kami akan merawat 1 pasien saja di situ. Oh, Seperti itu. begitu. Iya. Jadi Tetapi di Iya. area-area tertentu misalnya di kelas 3 yang tempat tidurnya 4, 5 iya. ya kami atur jaraknya. Dan apabila tempat tidur yang ada tidak memenuhi standar lagi untuk jarak, kami akan keluarkan. Kami simpan dulu. Oh, baik. Jadi
pasien yang akan rawat inap pun di dalam ruangan, di dalam kamar itu disesuaikan ya, Benar. Mbak Lisa. disesuaikan. Iya. Oke. Jadi itu tidak hanya ada di area rawat jalan, Iya. di rawat inap, Hmm. tapi juga untuk tempat rapat manajemen, Oh, kami baik. juga sudah mengatur posisi Oh, begitu. sesuai dengan Sesuai standar dengan standar. physical distancing itu. Mbak, kalau misalnya ini ada pertanyaan kayak gini nih ya, dalam hal pemakaian masker gitu ya, masker ini kan juga kita harus terus pakai ya. Dengan memakai masker, saya masih perlu nggak sih jaga jarak, physical distancing? Dengan sekarang saya udah pakai masker nih ya, Iya. masih perlu nggak jaga jarak kita? Iya. Sebaiknya masih perlu juga. Masih Maksudnya perlu ya? sebaiknya kita melakukan semua itu dengan apa ya? Dengan maksimal Kesadaran, sesuai maksimal. aturan ya. Iya. Kalau misalnya nih saya ngantar saudara saya yang sakit, saya udah pakai masker. Iya. Menjaga jarak mungkin saya nggak bisa karena dia ini kepayahan sekali gitu, Iya. harus saya dampingi dekat. Nah, itu gimana? Nah, itu bagi saya itu terpulang dari kita ya. Kalau kita udah pakai masker, jarak masih dekat, ini kan lebih kepada apa ya? Ini saudara saya, nggak mungkin Keluarga juga gitu ya? iya. Oh iya. Terus udah kepayahan gitu, Iya. nggak bisa ditinggal sendiri. Saya rasa nggak masalah ya. Itu Kalau nggak menurut masalah. Mbak Lisa sendiri gimana? Itu kalau keluarga ya. Kalau Iya. mungkin ya, karena kalau keluarga kan kita dari rumah udah tahu ya. Iya. Tapi kalau misalnya dengan orang yang tidak kita kenal gitu ya, tetap Iya, harus menjaga iya. jarak. Iya. Tetap harus Sebaiknya menjaga jarak. ya, sebaiknya begitu. Oke. Hmm. Ya, seperti yang dikatakan sama Mbak Amelia nih, sahabat Cakrawala, memang kesadaran dari kita itu sangat perlu sekali, Mbak ya. Iya, benar. Sangat perlu. Terus dalam era new normal nanti tentunya ada banyak hal yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Apalagi tadi kalau yang di screening itu jangan sampai nggak jujur ya. Iya, betul. Jangan sampai nggak jujur. Iya. Aduh, saya juga jadi gimana ya. Apalagi di rumah sakit, kalau sampai kita tidak jujur, akhirnya juga akan membuat orang lain juga jadi tidak nyaman. Iya, Gitu. benar. Yang petugasnya juga kan punya keluarga. Betul, Iya, punya anak-anak di rumah. betul sekali. Mereka sudah dengan sepenuh hati Hmm. memakai pikiran, memakai waktu Betul. mereka, tenaga mereka untuk hal-hal yang baik ini. Tetapi kalau tidak ditunjang juga seperti perilaku-perilaku yang Betul, tadi itu, iya. itu juga akan Dan yang pasti bukan hanya kita lakukan ketika kita akan masuk dalam area rumah sakit ya, tapi kehidupan new normal nanti dengan segala sesuatu yang sudah dijelaskan sama Mbak Amelia saat ini, kita harus terapkan juga dalam kehidupan kita Iya, sehari-hari. Oke, nah setelah screening tadi Mbak di pelayanan rumah sakit, apalagi yang dilakukan? kalau Mbak Lisa jalan-jalan ke rumah sakit ya, Nanti Pasti. kita jalan-jalan. habis ini Tapi jalan-jalan. jalan-jalan bukan jalan-jalan memeriksakan diri gitu ya, jalan yang sehat-sehat gitu ya. Iya, benar-benar lihat-lihat situasi gimana lihat di rumah situasi. sakitnya. Iya, benar. Jadi itu semua petugas kami Iya. menggunakan alat pelindung diri Oke. ya sesuai dengan kebutuhan di tempat mereka bekerja masing-masing. Jadi tidak sama. Iya. Loh, kenapa itu di sana tidak pakai misalnya face shield kayak kita Iya, ini? kita nih. Kenapa ini kok tidak pakai hazmat gitu. Jadi itu sudah ada Atur. bijak APD Oke. ya sesuai dengan Itu kalau kebutuhan. setiap ruangan atau setiap manajemen yang ada di rumah sakit, APD-nya itu Ya. berbeda-beda atau semuanya disamakan Berbeda sesuai dengan tempatnya. tempat bertugas, tempat pelayanannya gitu. Jadi kalau di area PPP tidak akan sama dengan di Iya. IGD. IGD. misalnya. Iya, seperti itu. Nah, setelah itu juga Mbak Lisa kami perlu informasikan bahwa silakan Anda datang ke Rumah Sakit Woodward karena kami jamin Iya. keamanannya ya. Karena di setiap tempat sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan Iya. ya. Jadi berjadwal kami melakukan desinfeksi. Oke. Ya, misalnya gini, Desinfeksi. di aula Iya. ya setelah kita melakukan rapat manajemen atau Iya. rapat-rapat yang lain dengan physical distancing, kami akan desinfeksi tuh Oke. ruangannya supaya Oh. ketika dipakai kembali, Dipakai kembali, bisa ruangannya sudah steril, sudah bagus gitu. sudah Itu di penyemprotan. iya Penyemprotan. penyemprotan. Tapi orangnya nggak disemprot. Orangnya enggak, Oh, enggak. Ruangannya aja ya. ruangannya. Oke. Iya. Terus kalau misalnya pelayanan-pelayanan sendiri yang ada di rumah sakit, pelayanan pemeriksaan rawat jalan itu semua sudah dibuka.
Iya, Sudah semua sudah dibuka. dibuka. Ya, dari awal juga semua sudah dibuka. Sudah dibuka. Hanya memang Ada batasan-batasan. Iya, ada batasan waktu. Hmm. Iya. Dan perlu juga saya sampaikan Mbak Lisa bahwa ada hal yang sangat berbeda di masa pandemi dengan di new normal ini, Oke. yang mungkin ditunggu-tunggu oleh semua keluarga pasien atau Oke. pengunjung yang ada di Iya. rumah sakit ya. Kami yang lalu waktu pandemi itu kami tidak memberlakukan jam kunjung. Oh begitu. Jadi enggak Itu ada. pada saat pandemi yang lalu Iya. jam berkunjung di rumah sakit itu tidak ada. Iya. Oke. Seperti Tapi itu. sekarang dengan era new normal ini, Iya. Nah, di awal sebelum pandemi itu jam berkunjung di rumah sakit ada 2 waktu ya, pagi dan oke, sore. itu sebelum pandemi ya, Iya, pagi sebelum dan pandemi. sore. Iya, Iya. kalau Itu kalau pagi dan sore itu jam berapa pagi? Iya, kalau pagi jam 10 Jam sampai 10. jam 12. Oke. Iya. Di sore hari jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6. Iya. Nah, di era Pandemi, kita mau di pandemi era pandemi akhirnya kami tidak memberlakukan tidak jam diberlakukan kunjung. jam berkunjung, Iya, nggak ada sama benar. sekali, nggak boleh Iya. gitu ya. Walaupun Oke. untuk memasuki situasi itu memang perlu ini ya, petugas security kami juga harus kerja keras Harus bagaimana kerja keras, iya. gitu. Nah, setelah di waktu ini kita Iya. akan masuk di new normal. New normal. Iya. Kami akan melakukan jam berkunjung, Nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Tetapi masih ada Oh ada tapinya. Oke. masih ada tapinya. Ya. Untuk satu waktu saja Oh cuma satu waktu aja. Iya. Itu jam berapa? di sore hari, Oh, jam baiklah. 4 sampai jam 6. Dari jam 4 sampai jam 6 Iya. diberlakukan jam besuk. Ini mulai kapan? Mulai sudah Mulai ini tanggal mulai- 1. oh mulai hari ini. Iya, Mulai hari ini sudah Ya, diberlakukan mulai. jam besuk pasien dari jam 4 sampai jam 6. 6. Nah, Iya. bagaimana dengan pembesuk sendiri? Apakah boleh lebih dari satu orang? Iya, baik. Nah, untuk pembesuk Ya. ya, kami masih batasi lagi ya. Oh, Kami baik. masih batasi lagi maksimal sampai 3. Maksimal Nah, sampai 3 orang. iya, jadi apabila ada keluarga-keluarga pasien yang ingin mengunjungi keluarganya, saudaranya, Ya. misalnya banyak nih, misalnya dari pinggiran kota Palu banyak-banyak kan, biasanya suka begitu. Nah, kami tetap memberikan kesempatan, tetapi 2 atau 3 orang dulu masuk, Ya. kami akan berikan waktu 5 sampai 10 menit bergantian, Mbak Lisa. Ya. Gitu. Jadi Oke. jangan khawatir juga gitu ya. Iya. Tetap kami berikan kesempatan, tapi waktunya diatur Diatur. Bergantian boleh ya? bergantian. Tiga orang dulu masuk, terus gantian Iya, lagi sama nanti- keluarga iya. lain, masuk lagi gitu. Iya, benar-benar. Tapi sejauh ini yang penting sesuai dengan prosedur ketetapan yang ada di rumah sakit gitu ya. Iya. Tetap dengan screening juga kalau pengunjung. Iya. Semua Eh, sama. Termogan Atau hanya pengukur suhu, Iya, cuci tangan, pengukur pakai suhu, masker itu aja. cuci tangan. Iya. Langsung bisa masuk untuk membesuk keluarga pasien. Iya. Untuk membesuk keluarga pasien. Oke, jadi sahabat Cakrawala yang ada di rumah, kalau mungkin sahabat Cakrawala yang lagi dengar program ini, lalu mempunyai keluarga yang sedang dirawat gitu ya, Mbak Amelia, kita nggak usah takut untuk datang membesuk gitu ya. Iya. Kalau kita benar. sudah sesuai dengan prosedur, kalau kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan, iya. jadi nggak apa-apa Iya. gitu ya. Karena pasien juga itu, keluarga itu kita juga perlu kunjungi ya. Memang Iya. tapi memang sebenarnya pada saat ini ketakutan-ketakutan itu masih ada loh Mbak Amelia. Iya. benar. Ketakutan-ketakutan itu masih ada. Jadi orang tuh masih takut datang ke rumah sakit. Benar nggak? Kalau Iya. rumah sakit Tutor sendiri bagaimana dengan kunjungan pasien? Apakah menurun, naik Iya. atau menaik lagi naik gitu ya? Iya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Lisa Iya. tadi, memang di masa pandemi itu kunjungan ke rumah sakit itu menurun. Menurun. Iya. Gitu ya, bahkan mungkin bisa saya bilang sangat menurun. Oke. Sehingga kami mencoba bagaimana caranya Iya. seperti ini. Kami berterima kasih bisa kerjasama dengan Radio Cakrawala, Betul. sehingga melalui media ini kami Iya. bisa menyampaikan, Menyampaikan, ya, betul. ya, seperti itu. Dan ya seperti yang juga disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Ya. nggak usah takut datang ke Gak rumah usah sakit. takut datang ke rumah sakit, Iya. betul. Nggak usah takut datang di rumah sakit. Nah, dan juga yang perlu kami sampaikan di masa kita memasuki new normal, Mhm. ya, kami juga sudah melakukan pengaturan untuk area parking. Oke. Iya, itu. Jadi kalau yang lalu itu karena kami juga tidak memberlakukan jam kunjung, jadi memang ada beberapa pintu di rumah sakit akses keluar itu memang kami tutup, gitu. Jadi hanya lewat
pintu utama tadi dan Oke. pintu IGD untuk pasien atau ya pasien ya yang membutuhkan pertolongan secara emergensi gitu. Nah, untuk area parking ini juga kita membutuhkan membutuhkan waktu untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi kembali. Kalau sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa dengan ini, sekarang berubah jadi begini. Nah, kami punya area ya di dekat pintu utama di situ untuk pasien-pasien disability gitu, yang mungkin harus menggunakan kursi roda. Iya. Nah, itu di tempat itu yang sudah kami siapkan. Namun kadangkala ya saya ngecek itu sampai tadi ini juga masih ada yang parkir di situ. Parkir di situ. Nah, ini memang kita perlu kerja keras untuk iya, untuk mengatur tatanan ini harus seperti apa, seperti apa. Ya, tapi itu memang tugas kami sudah. Memang kalau menjadikan suatu kebiasaan, mengubah suatu kebiasaan itu tidak mudah ya, Mbak Amelia. Apalagi itu udah menjadi kebiasaan yang sudah lama gitu. Dan dengan keadaan yang sekarang ini yang memang kita harus, karena memang hidup harus terus berjalan ya, Mbak Amelia. Kita juga harus bekerja gitu ya. Kita juga harus menghidupi anak dan istri yang ada di rumah. Kalau kita tidak menjalani era new normal ini dengan baik, lalu kita tidak patuh dengan protokol kesehatan, itu nantinya efeknya akan kembali ke diri kita sendiri. Oke, baik Sobat Cakrawala, jangan kemana-mana, tetap 89,2 FM dan masih bersama dengan saya Lisa dan juga Mbak Amelia, tetap 89,2 FM. Rumah Sakit Woodward yang terletak di Jalan Woodward nomor 1 Palu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Anda dan keluarga dengan fasilitas pelayanan 24 jam setiap hari dan saat ini telah melayani BPJS per 1 Maret 2016, perusahaan, asuransi, pribadi, dan lain-lain. Rumah Sakit Woodward menyediakan layanan kesehatan seperti pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan unit gawat darurat, pelayanan penunjang seperti instalasi bedah, laboratorium, radiologi, USG 2 dimensi dan 4 dimensi, CT scan, EKG, treadmill test, fisioterapi, konsultasi gizi, dan ambulans 24 jam, serta pelayanan informasi dan penanggulangan HIV/AIDS. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi di nomor telepon 0451 421 769, 426 361, 456 099 atau fax di 08451 423 744. Rumah Sakit Woodward Palu melayani dengan hati nurani tanpa diskriminasi. Baik sahabat Cakrawala, kembali lagi bersama dengan Lisa dan juga Mbak Amelia. Masih dalam perbincangan pada sore hari ini, perbincangan yang begitu menarik bagaimana Rumah Sakit Woodward menghadapi keadaan nantinya yang akan kita jalani bersama adalah era new normal. Oke, tadi kan kita sudah sampai di parkiran tadi ya. Benar. Nah sekarang setelah itu bagaimana kelanjutannya? Ya, untuk pengaturan perparkiran seperti itu, dan kami sangat mengharapkan kerjasama dari semua masyarakat, pengunjung yang datang ke rumah sakit untuk juga ikut maksudnya membantu gitu ya, dengan kesadaran membantu gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang sudah ada di rumah sakit supaya bisa berjalan dengan baik. Dan itu tentunya bukan hanya untuk kepentingan rumah sakit, tetapi untuk juga semua masyarakat yang datang berkunjung ke rumah sakit. Nah, setelah itu Mbak Lisa, ada terakhir juga ya, itu tentang penjaga pasien. Penjaga pasien, oke. Jadi penjaga pasien ini gampang-gampang susah ya untuk mengaturnya. Jadi kenapa saya bilang gampang-gampang susah? Mbak Lisa, kalau misalnya kami pernah punya pengalaman, ada pasien yang diantar dari Morowali, jauh ya, Morowali.
Jadi mereka itu udah datang kayaknya satu keluarga ya. Oke. Karena ada bapaknya, ibunya, terus saudaranya itu 2 orang sama satu pasiennya, jadi 5 orang. Mereka udah bawa rice cooker, Oh gitu. bawa galon air, Oh, iya. gitu. Ya udah bawa kasur. Oke. Nah seperti itu. Nah hal-hal yang seperti ini juga kami perlu memberikan pemahaman, Betul. ya, gitu. Perlu memberikan pemahaman bahwa untuk di area rumah sakit tidak penting hal-hal seperti itu, ya, karena pasien yang ada sudah kami jamin untuk semua kebutuhannya ada di situ. Iya. Dan apabila juga ada keluarga pasien, Ya. nah, Mbak Lisa, kami juga dalam plan rumah sakit akan menyediakan apa ya namanya, rumah transit atau apa ya Oh, namanya. begitu. Jadi apabila mereka ya. datang ya dari Morowali, dari iya, tempat-tempat dari yang- luar kota Palu iya, lah ya. dari luar Oke. kota Palu, Mhm. dan mereka tidak punya keluarga, Iya. ya Jadi ada kami rumah transit. kami mengupayakan itu. Oke. Itu sudah dalam perencanaan, Mhm. dan kita berdoa semoga itu bisa Segera cepat, terlaksana gitu iya, ya. cepat terlaksana. Oke. Karena kami sangat memahami juga kebutuhan keluarga-keluarga pasien Betul. ini. Nah bahkan Mbak Lisa, kami punya pengalaman Mhm. keluarga pasien itu sampai bilang ke saya, Bu, saya di teras rumah sakit aja, enggak apa-apa ya Bu. Oh. Nah ini kan Oke. juga ya kurang Iya. baik ya gitu. Dan kami juga harus memperlihatkan bahwa rumah sakit kami juga peduli dengan keluarga pasien, Iya. sehingga pada saat itu, karena yang seperti tadi saya bilang, kita masih merencanakan, kami mencari tempat, ya, Mhm. kami mencari tempat yang boleh mereka tempati, Iya. ya karena itu udah malam hari ya, udah malam hari. Tetapi kami memberikan pengertian juga bahwa di masa ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya dengan anak yang sedang dirawat. Kami pastikan bahwa kami menjaga keluarga atau anak dari Bapak Ibu dengan baik, ya. Jadi tidak apa-apa ditinggalkan gitu. Oke. Tidak apa-apa ditinggalkan, Iya. ya. Kecuali Mbak Lisa ada perlakuan khusus ya, misalnya pasien-pasien di tahap terminal. Tahap terminal Itu tahap ya, terminal seperti apa? menjelang tahap akhir. Jadi apa ya, tahap terminal itu berarti kondisi pasien yang misalnya udah tidak sadar, Oh gitu. Dan- yang ada di ruang ICU. ya seperti Oke. itu, dan ya tahap terminal Iya. yang sudah Iya. menurut Iya. indikasi medis, Iya. ya Sudah. sudah memang tidak bisa Iya. ditolong lagi, Iya. ya seperti itu kami memperbolehkan kok Oh untuk begitu. iya, Tetap ada keluarganya, iya. apa namanya, tetap ada space lah untuk keluarga Iya. ya. Kalau Ada kebijakan, ada gitu kebijakan, ya, jadi aturan betul. itu tidak kaku, nggak gitu, kaku gitu ya, aturannya. fleksibel Oke. juga untuk kondisi tertentu. Karena juga memang melihat sisi kemanusiaan juga ya, Iya, Mbak Amelia. Apalagi dalam keadaan seperti itu, tentu kita sebagai keluarga juga ingin menemui keluarga kita yang sedang Iya. dirawat begitu. Oke, nah selanjutnya karena ini putaran terakhir ya. Ya. Karena ini putaran terakhir, mungkin semua sudah disampaikan ya pelayanan-pelayanan ke benar. menuju Ya. era new normal yang ada di Mhm. Rumah Sakit Tutor Palu. Iya. Mbak Lisa, Iya. mohon maaf, saya Oke. juga menyampaikan sedikit Boleh, yang silakan. terkait dengan barang-barang yang bisa dibawa oleh keluarga ke rumah Oh, sakit. nah ini dia Seperti nih. tadi rice Betul. cooker Iya. udah dibawa. Itu Itu sebenarnya nggak boleh dibawa ya. Iya. Rice cooker. Kalau termos air juga nggak, karena di rumah Iya. sakit kayaknya disediakan ya. Ya, jadi yang kami perbolehkan Iya, untuk iya, dibawa iya. itu seperti bantal guling. Bantal guling Karena boleh. di rumah sakit Iya. kan kita bantal apa nih? Nih, bantal kepala gitu Iya. ya. Tetapi apabila ada pasien yang memang kebiasaan tidur harus ada bantal guling, Boleh kami diizin. izinkan untuk bantal Oke. guling. Tapi bantal kepala enggak loh Mbak Lisa, karena Oh kami gitu, udah siapkan. karena sudah disiapkan di Iya. rumah sakit. Iya. Terus termos air panas Ada. boleh. Oh boleh. Iya, Termos air panas boleh. Iya. Iya, dan juga untuk speaker ya, atau Speaker boleh. film apa untuk Iya. iya. Itu boleh. Tapi memang ya harus Tapi yang penting jangan kasur yang besar gitu ya. iya, benar. Dan pada saat udah pagi gitu ya, sudah dibersihkan semua, setengah iya. 6 apa itu sudah harus Harus rapi lagi dirapikan gitu ya. kembali. Oke. Dan itu ada pengalaman kalau keluarga pasien ya datang membesuk, Mhm. itu mereka bawa
air mineral yang Oke. gelas itu Iya. 1 dos itu dipikul. Oh gitu. Dipikul. Terus? Nah, sekarang kami udah punya kantin juga. Oh begitu. Punya kantin di situ. Baiklah, Jadi benar. iya. Nggak perlu bo- lagi ya jauh-jauh sampai iya, bawa air benar. gelas, Iya. apalagi sedos gitu ya. Iya. Langsung Jadi saja ke kami kantin. sangat paham dengan kebutuhan-kebutuhan Kebutuhan masyarakat. pasien, Betul. keluarga pasien, ya pengunjung. Silakan kami punya kantin, Ya. dan kami pastikan makanan atau minuman yang tersedia di kantin itu juga sudah melalui rekomendasi dari tim PPI. Oke, Rumah sakit. rumah sakit. Jadi setiap pelayanan yang ada di Rumah Sakit Ultar Palu, sahabat Cakrawala, semua sudah dikondisikan ya. Benar. Semua bisa. sudah dikondisikan mulai dari depan, dengan apalagi dengan keadaan era new normal ini, mulai dari depan sampai kantin pun disediakan. Iya. Ya. Jadi kita datang ke Rumah Sakit Ultar nggak perlu datang kalau misalnya kita rawat inap dengan membawa barang-barang yang banyak tadi ya. Iya. Dan tapi semua sepertinya ada di rumah sakit, semua disediakan rumah sakit. Jadi kita hanya datang ke rumah sakit, kita berobat di sana, dan tentu harapan kita adalah kesembuhan. Benar ya, Mbak Benar, Amelia? Benar. Iya. Jadi karena ini putaran terakhir kita, Mbak Amelia, mungkin ada lagi yang mau disampaikan kepada sahabat Cakrawala? Kepada sahabat Cakrawala Ya. dan semua masyarakat yang Pastinya. mengikuti siaran kita Ya. ya pada saat ini, kami sampaikan bahwa silakan berkunjung ke Rumah Sakit Ultar Palu ya. Betul. Jadi tidak usah takut. Ya. Ya, tidak usah takut karena kami sudah mengkondisikan semua yang ada di rumah sakit Betul. untuk safety Iya. pengunjung, Mhm. ya safety pasien, juga tentu safety bagi karyawan dan Karyawan. dokter-dokter. Iya. Pokoknya semua Pokoknya gitu ya. semuanya ya. Dan iya, apabila Bapak Ibu atau masyarakat mungkin masih harus, saya tanya dulu ya, Iya. sebelum saya datang ke rumah sakit saya tanya dulu, harus bagaimana ini kalau saya datang ke rumah sakit, Mhm. harus pakai masker, maskernya seperti apa atau Iya. bagaimana, itu bisa juga Mhm. ya kami ditelepon ya di Oke, nomor kosong- teleponnya mungkin iya. bisa disampaikan. ya 0451 0451 421 421 769. 769. Iya. Ini langsung di bagian Di bagian informasi. Iya, dan kami juga menyediakan untuk pada saat ini kan banyak yang karena kita sudah longgar ya, udah longgar maksudnya kita sudah bisa bepergian ke Iya. beberapa tempat yang lalu dibatasi. Iya, Ya, kita sudah bisa terbang ya sekarang. Gitu, Itu betul, terbang. Saya mau kemana? Iya, Mau ke iya. Makassar, mau ke Manado. Itu kan harus ada persyaratan untuk mendapatkan hasil tes rapid. iya betul. Ya, kami juga menyediakan itu. Oke. Silakan fasilitas itu dipergunakan. Hmm, Dan itu bisa di 0821 Oke, itu berarti kita langsung bisa telepon ya. Telepon dulu. WA. Oh, WA Iya. 0821. 0821 Oke. 8979 8979 iya 9500 9500. Sekali Iya. lagi Mbak Amelia 0821 0821 8979 8979 9500. 9500. Jadi Iya. itu boleh di WhatsApp, boleh di WA. Ya, jadi Boleh WA. di situ Hmm, nanti akan transaksi untuk rapid oke, test. rapid Iya. test. Baik, baik. Akan diberikan petunjuk gitu. Baik. Besok ya datang ke rumah sakit jam Oke, berapa iya. gitu. Mhm. Tempatnya di mana gitu, nanti hasilnya, Apa dan kalau gitu, mau iya. konsultasi juga bisa lewat WhatsApp itu. Oke, jadi mudah ya, tidak nggak usah repot-repot ya. Jadi kita Iya. bisa telepon dulu, terus nanti di situ akan ada komunikasi selanjutnya. Iya, benar. Oke, jadi masih ada lagi yang mau ditambahkan Mbak Amelia? Yang mau ditambahkan Mhm. hanya mengharapkan supaya kita semua ya Iya, di era new normal ini ada perubahan perilaku, betul. iya, atau tatanan hidup yang baru, Mhm. yang semua itu untuk kepentingan kita dan juga untuk kepentingan orang lain. Betul sekali. Dan jangan sekali-kali kita berpikir bahwa ini terpaksa. Ya. Pemerintah buat aturan harus ini, terpaksa harus saya lakukan. Ya, Rumah sakit buat aturan seperti ini, saya terpaksa melakukan. oke. Tetapi biarlah ini juga kita berpikir ini memang kebutuhan kita, ya, kebutuhan Betul. kita supaya kita bisa hidup berdampingan ya, tadi Betul. itu ya, berdampingan dengan untuk saat ini mungkin dengan COVID-19 Ya. kita bisa hidup berdampingan, tetapi hidup berdampingan
tidak akan membahayakan kita. Betul. Ya, kita bisa melakukan aktivitas kita Aktivitas ya. setiap hari dan kita percaya diri bahwa ketika saya melakukan ini saya aman. Betul. Gitu ya, seperti itu. Oke, baik Sahabat Cakrawala, jadi perbincangan kita pada sore hari ini begitu menarik dan juga tentunya menambah pengetahuan kita. Bagaimana saat-saat ini mungkin banyak di antara kita yang takut datang ke rumah sakit karena kita melihat bahwa kondisi pandemi saat ini begitu luar biasa. Tapi ya hidup ini harus berjalan ya Mbak Emilia. Benar. Akan ada aturan-aturan baru di kehidupan new normal nanti yang harus kita laksanakan. Dan ini tentunya mengubah suatu kebiasaan lama itu tidak mudah. Iya. Tapi kita harus belajar untuk ini. Saya pun juga belajar, kita semua belajar ya Mbak Iya. Amelia. Kita semua belajar untuk sesuatu hal yang baik, untuk kebaikan diri kita sendiri, kebaikan lingkungan kita. Kita harus bisa seperti kata Mbak Amelia tadi, kita harus bisa bersahabat dengan COVID ini ya. Iya. Nanti kalau misalnya besok-besok ada lagi, mudah-mudahan enggak ya. Oh enggak, jangan lagi. Mungkin besok-besok ada lagi, ya kita harus seperti itu. Kita harus tetap Iya, seperti begini. Kita harus siap gitu siap ya pastinya. dengan diri kita. Harus siap dengan diri kita sendiri. Cuci tangan ya. Ya, Cuci tangan. Kalau kita pulang ke rumah juga dari kalau Mbak Amelia dari rumah sakit pasti pulang ke rumah langsung bersih-bersih kan? Iya. Bersih-bersih dulu gitu ya. Sebelum masuk rumah kan udah Iya, harus cuci tangan di situ. Iya. Saya lepas sepatu. Iya, dan betul. ya, seperti itu. Iya. Maskernya dilepas itu Betul. dulu. Dan itu juga Begitu. yang harus terus kita lakukan. Iya, dan juga Mbak Lisa, Iya. suplemen ya. Ya, minum Untuk- vitamin, iya, betul. vitamin Menjaga C, imun kita ya. Iya, untuk Vitamin C imun kita. untuk tetap terus Iya. bisa beraktivitas segar gitu ya, Iya. sehat dan kuat. benar seperti yang tadi juga disajikan ini. Oh iya, Lemon tea ya. lemon tea. Oh iya. Gitu ya. Kami lagi menikmati sore hari ini dengan suasana teh yang ada di depan kami. Ini lemon tea loh Sahabat Cakrawala. Oke baik Sahabat Cakrawala, jadi harapan kita bersama tentunya lewat perbincangan pada sore hari ini, lewat talk show kita bisa belajar bersama bagaimana kita harus mengubah suatu kebiasaan kita yang lama di era new normal. Saat ini kayaknya saya udah bisa bilang saat ini ya, gak usah yang akan datang ya, saat Iya, ini pun benar. kita harus sudah melakukan hal-hal tersebut. Jadi jangan takut datang ke Rumah Sakit Woodward, pelayanan-pelayanan semuanya sudah dibuka di sana, tentunya sudah dikondisikan semua pelayanannya. Mari datang, berkunjung, berobat di Rumah Sakit Woodward Balai Keselamatan Palu. Terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.